Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di Mini Gold Center ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Bagi yang Anda baru menyimak video ini pertama kali, silahkan di subscribe dulu supaya nanti Anda dapat pemberitahuan terbaru dari video-video yang akan kami rilis selanjutnya ya. Kalau Anda suka silahkan like di video ini, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di bawah. Oke, di sini saya akan sedikit mengulas ya untuk Anda teman-teman semuanya tentang emas. Mengapa ya? Alasan mengapa orang harus investasi emas. Ya, sengaja saya gunakan bahasa investasi supaya kita tahu bahwasanya emas ini walaupun bukan instrumen investasi, namun secara bisnisnya, secara potensinya tidak kalah dengan sarana investasi yang lain, gitu ya. Oke, yang pertama, setiap orang tentunya memiliki tujuan ya, keuangan yang ingin dicapai, ya, mau beli rumah, mau beli mobil dan lain sebagainya. Dan faktanya kalau Bapak Ibu semuanya nyimpen uang dalam bank, ya, jarang sekali bisa terkumpul sampai terbeli. Akhirnya apa? Karena kita merasa sudah punya duit, kita kelihatan wah rekening saya masih ada, sehingga sering sekali uang ini terpakai untuk hal-hal yang lain, sehingga impian-impiannya tidak segera tercapai. Nah, salah satu produk investasi yang bisa dikenal di zaman dahulu hingga sekarang adalah emas. Ya, mungkin ada yang tidak sepaham bahwa oh, emas itu bukan investasi, ya, karena investasi itu resikonya tinggi, ya, kemudian keuntungannya juga tinggi. Nah, tapi ada beberapa orang yang menganggap ya emas itu investasi. Kenapa? Karena ini naiknya tinggi walaupun resikonya kecil. Resikonya kecil kenapa? Iya, karena resikonya tidak pernah turun. Resikonya mungkin hilang ya, kemudian ya hilang atau tidak ditemukan lagi misalnya ya, lupa naruhnya seperti itu, dan itu tidak termasuk resiko yang tinggi. Berbeda mungkin dengan saham dan properti yang resikonya juga lumayan tinggi, sekali turun ya bisa hilang, sekali kena bencana ya harganya juga berubah gitu. Tapi kalau emas ini karena instrumennya kecil, bisa di mobile dipindah-pindah, sehingga lebih mudah untuk kita mengaturnya ya, kita mengamankannya dari hal-hal atau resiko-resiko yang bisa muncul gitu ya. Kemudian ini 5 alasan ya Ibu, 5 alasan kenapa kamu harus berinvestasi logam mulia. Satu, pertamanya aman. Jenis emas yang dianjurkan untuk investasi adalah jenis emas logam mulia yang memiliki sertifikat yang diakui oleh mancanegara. Ya, pastikan Anda logam mulia ya, bukan emas perhiasan. Kenapa? Karena emas perhiasan itu ya nilainya tidak signifikan secara kenaikan, kemudian kalau kita pakai akan mengundang ketidaknyamanan. Ya, kalau kita pakainya terlalu berlebihan malah mengundang orang jahat atau orang lain untuk berlaku tidak baik kepada kita. Artinya kalau Anda nyimpannya di rumah insya Allah aman, Anda sembunyiin di tempat-tempat tertentu insya Allah aman. Tapi kalau Anda pakai lah, ini mengundang tidak aman gitu ya. Jadi usahakan Anda investasinya adalah logam mulia, bukan emas perhiasan. Kemudian nah ini ya, sejak zaman dahulu emas ini memang sudah menjadi instrumen untuk mengamankan keuangan. Ya, ini zaman mata uang Sailendra dan lain sebagainya. Kemudian ini jenis-jenis kemasan emas dari zaman retro, kemudian sampai sekarang yang dipres seperti ini, yang antam. Kemudian yang selanjutnya adalah ini emas itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Kita lihat saja ya. Harga emas itu ditentukan oleh nilai emas itu sendiri. Jadi tiap tahun itu memang naik ya, dan memiliki resiko tinggi. Untuk investasi jangka panjang, emas memiliki potensi untuk memberikan keuntungan. Selain keuntungan, emas merupakan satu-satunya investasi yang terhindar dari pajak. Karena kenapa? Karena logam mulia ini termasuk dalam kategori bahan baku. Keputusan ini didasarkan pada keputusan Dirjen Pajak nomor 15 tahun 2011. Jadi emas itu dianggap sebagai sebuah bahan baku sehingga tidak ada pajaknya. Berbeda dengan rumah, tiap tahun ada pajaknya, tanah ada pajaknya, ya. Nah, jadi investasi sangat nyaman sekali. Belum lagi kenaikannya, ya, kenaikannya sangat signifikan. Tahun 2010 ini harganya 10 gram itu cuma 3.350.000. 2015 naik jadi 5.500.000. Sekarang Bapak Ibu tahun 2020 kemarin pada saat tinggi-tingginya sempat naik sampai 10.300.000. Ya. Kemudian ini juga nih
2019 ya. 100 gram emas harganya 61. Kemudian 2020 harganya udah 61. Artinya ya, di bulan yang sama di tahun 2020 harganya sudah menjadi 89. Ya, 29. Artinya ada berapa ini? 6 ke 8. Sekitar 20 jutaan ya, 20 jutaan. Ini enggak setahun full. Ya, enggak setahun full. Ya, ini April nih, 29 April. Kemudian yang 2020 ini belum ya sekitar April, 1 tahunan ya. Sekitar 1 tahun bisa untung 20 jutaan. Bayangkan kalau Anda punya uang 61 juta, Anda taruh di bank, berapa dalam setahun bisa naik? Bisa nggak naikannya sampai 20 jutaan? Atau malah turun, atau malah nilainya berkurang. Nah, ini fakta Bapak Ibu, dan tidak hanya satu orang, hampir semua orang merasakannya ya. Kemudian yang ketiga adalah mudah dicairkan. Kenapa mudah dicairkan? Anda jual ke toko emas bisa, Anda jual ke agen-agen emas bisa. Kalau mentok enggak ada yang beli, enggak ketemu, enggak tahu, Anda bisa datang ke butiknya Antam atau toko-toko emas yang ada di seluruh Indonesia ini, Anda jual di sana pasti laku. Ya, ini liquid, artinya memang mudah untuk dicairkan. Berbeda kalau Anda invest di saham atau mungkin di tanah atau properti dan lain sebagainya, kenaikannya mungkin signifikan, ya. Tapi apabila Anda butuh uang sewaktu-waktu, ya, tidak bisa segera Anda jual. Kemudian yang keempat, resikonya rendah. Kenapa saya bilang resikonya rendah? Ya, pada saat Anda menabung di bank tentunya ada biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, perpindahan uang, ya, biaya secara perlahan mengikis uang Anda, apalagi jika bunga yang didapat tidak setinggi biaya tersebut. Tetapi hal ini tidak menjadi pada investasi emas. Artinya begini, setiap bulan Anda itu coba dicek nanti di ATM banknya masing-masing ya, potongannya berapa. Ya, kalau Anda nabung 10 juta di bulan itu, seimbang enggak antara bunga dengan biaya-biaya admin yang dibebankan kepada Anda? Apakah uang Anda bertambah atau berkurang? Ini kalau kita ngitungnya bisnis ya, bukan ngitung bank itu riba dan lain sebagainya. Secara hitung-hitungan bisnis, nyimpen uang di bank ya, menguntungkan tidak sih sebenarnya? Gitu. Ya. Kalau secara emas, yakin lebih menguntungkan. Karena tadi tidak ada biaya-biaya yang dibebankan kepada kita. Yang kelima, tidak memerlukan dana besar. Anda beli Antam 1 gram 1 jutaan sudah bisa. Bahkan sekarang sudah ada banyak emas-emas kecil ya, ukuran 0,5, kemudian ukuran 0 yang harganya cuma 70 ribuan. Ya. Seperti ini mini gold misalnya. Ini harganya cuma 70 ribu, 130 ribu. Anda sudah bisa punya emas langsung, tidak perlu nyicil. Ya. Dan kalau sudah terkumpul 1 gram, Anda bisa jual, Anda bisa tukarkan dengan 1 gram yang lebih besar. Begitulah, ini contoh-contoh kemasan-kemasan yang Antam ya, ada yang 3 gram, kemudian ada yang 2 gram dan sebagainya. Itu dulu teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai ya. Itu 5 alasan kenapa Anda harus investasi emas mulai sekarang ya. Kalau memang Anda ingin nabung, saran kami, saya rekomend sekali silahkan nabung emas. Anda sisihkan uang Anda, kalau bisa beli yang besar, beli yang besar. Karena biayanya lebih murah. Anda beli 10 gram dengan beli 1 gram 10 biji, tentunya lebih murah 10 gram langsung. Namun bila dananya belum cukup, Anda bisa beliin yang 1 graman. Ya, 1 gram tiap bulan, 1 gram 1 gram. Bayangan 1 gram tiap bulan, 12 bulan Anda sudah punya 12 gram. Ya, selama 3 tahun Anda punya 36 gram. 36 gram. Zaman sekarang 1 gram misal 1 juta, Anda sudah punya 36 gram. Artinya dalam waktu 3 tahun Anda sudah bisa mungkin umroh atau naik haji, gitu kan. Tapi coba kalau Anda nabung uang ya, atau Anda mau membeli rumah, nabungnya uang dari sekarang 1 juta tiap bulan 36 juta, Anda sudah siap mau berangkat. 3 tahun ke depan biaya umroh, biaya haji, atau harga motor, kendaraan atau tanah yang ingin Anda beli harganya pasti sudah naik. Namun bila Anda nabung emas, ketika mereka ya sesuatu yang ingin Anda beli itu naik, maka emas Anda juga akan ngikutin kenaikan. Sehingga kita tidak sia-sia nabungnya gitu. Terima kasih teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena saya akan sering banyak info update
belajar bersama-sama tentang edukasi emas di channel tercinta ini. Semoga infonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.